menunggu dan kami baru saja menghadiri pembukaan Kongres dari Ikatan dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI yang merupakan kongres sekarang ini. Organisasi itu sudah sangat lama, berdiri 75 tahun yang lalu, dan pemerintah mengharapkan seluruh dokter gigi terus akan meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam melayani masyarakat, terutama dalam mengatasi kesehatan gigi dan mulut yang juga menjadi satu problem kesehatan yang menjadi perhatian kita. Jadi Pak Gubernur Banten sudah juga menyampaikan kesambutannya sebagai Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan saya sebagai Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan lebih menyoroti aspek-aspek hukum terkait dengan organisasi profesi di seluruh Indonesia, dan saya menyampaikan terima kasih dan rasa syukur karena PDGI menjadi organisasi profesi satu-satunya dari dokter gigi yang ada di tanah air kita. Dan sebagai satu organisasi profesi tentu akan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan kepada seluruh anggotanya, juga melakukan peningkatan kemampuan profesional dan pengawasan, bahkan juga dapat memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran atau praktek atau pelanggaran terhadap kode etik dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Ke depan memang sebaiknya kita mempunyai seperti undang-undang organisasi kemasyarakatan, yayasan, organisasi yang perkumpulan, Kerenetin, dan juga kita akan mempunyai undang-undang tentang organisasi profesi yang sebenarnya berbeda dengan ormas, beda dengan perkumpulan, beda dengan yayasan, dan itu mengatur profesi tertentu, seperti misalnya profesi insinyur, profesi akuntan, perawat, dan profesi dokter, gigi, advokat, dan lain sebagainya, dan itu tidak terbuka untuk umum. Dan menjadi ormas yang boleh jadi apa pada organisasi profesi hanya orang yang memiliki profesi di bidang itu dan dia mempunyai kompetensi di bidang itu, dia dapat bergabung karena dia menjalankan tugas dan profesinya. Kalau tidak, tidak. Saya tidak mungkin jadi anggota ini misalnya Ikatan Dokter Indonesia karena saya tidak punya bukan profesi dokter, tidak punya kompetensi, mustahil. Jadi dengan demikian organisasi itu akan kuat dan dia seperti advokat bisa mengangkat advokat. Kalau dokter atau gigi dapat melakukan rekomendasi untuk pengujian praktek dan sebagainya, dan juga dapat memberikan pemeriksaan ataupun semacam peradilan etik terhadap pelanggaran etika profesi. Tapi saya merasa senang dan bersyukur bahwa PDGI berutuh dan bersatu dan mudah-mudahan terus akan meningkatkan pengabdiannya kepada masyarakat. Terima kasih. Itu ya dewasa dan sebagainya juga hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan ataupun namanya yang mencantumkan lahan kegiatan dari organisasi kemasyarakatan yang dilakukan. Tapi kalau organisasi kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan hukum yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan sebagainya. Jadi kalau kemudian terjadi ekses, dan itulah yang dilakukan pengawasan dari pemerintah, dan kalau terlibat dalam tindak kriminal, ya pemerintah berwenang untuk mengambil langkah hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap organisasi yang bersangkutan, terutama kepada pengurusnya, dan kemudian status organisasi yang terlibat bisa ditinjau ulang oleh pemerintah. Kalau sekiranya misalnya ormas yang diberikan itu bertentangan dengan dasar negara kita, Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang 45, itu ada kewenangan pemerintah untuk mengambil tindakan hukum tersebut. Tapi kalau ormasnya itu sebagai organisasi mengorganisir orang-orang kemudian terlibat dalam tindak pidana, tentu aparat penegak hukum berwenang untuk mengambil langkah hukum terhadap hal itu, tentu dengan mempertimbangkan hak asasi manusia.
mengingatkan sebagai betul berdasarkan atas norma hukum yang berlaku. Bupati, wali kota yang puskesmasnya belum ada dokter giginya, karena insya Allah Jawa Timur ini kalau jumlahnya sudah memungkinkan sudah bisa mengisi semua puskesmas yang ada di Jawa Timur. Itu sih kawan-kawan, matur nuwun. Di Surabaya. Ini dihadiri oleh seluruh cabang se-Indonesia, ya, termasuk Pengwil se-Indonesia. Jadi memang acara ini khusus untuk diadakan pemilihan ketua umum pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kemudian di samping itu memang akan mengangkat juga isu-isu yang sudah disampaikan oleh Pak Wamenkes tadi, bahwa memang angka kesakitan gigi di Indonesia memang masih sangat tinggi. Ya, jadi itu salah satu yang diangkat dalam isu kongres kali ini, sehingga ada seminar-seminar yang tentunya ini bisa menjadi rekonsiliasi. Jadi sekalian dari seluruh dokter gigi seluruh Indonesia yang diwakili oleh cabang-cabang akan konsolidasi untuk kedepannya, ya nanti tentunya setelah ketua PDGI yang terpilih nanti, yang baru nanti tentunya akan menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan. Yang tentunya ke depan memang karena memang berat ya, berdasarkan pemeriksaan gigi gratis yang dilakukan beberapa waktu yang lalu dari Pak Menkes sudah menyampaikan memang ditemukan angka kesakitan gigi yang tinggi, dan memang Indonesia masih tinggi, termasuk angka karies atau gigi lubang itu sangat tinggi. Ini adanya temuan ini tentunya membuat kita, saya selaku Humas dari Gigi ya, akan menyampaikan bahwa memang perlu terobosan-terobosan ke masyarakat yang luas, tentunya bagaimana cara menyikat gigi yang benar, ya, edukasi dari seluruh Sabang sampai Merauke, terutama mungkin di sekolah-sekolah. UKGS mungkin nanti akan diaktifkan kembali, UKGS, ada UKS, ada UKGS. Ya, kesehatan gigi ini menjadi concern karena memang yang saya sampaikan tadi, untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut harus dilakukan upaya promotif, ya, preventif, jadi tidak hanya kuratif atau pengobatan. Itu yang diharapkan. Tadi juga termasuk ada. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung mundur. 1, 2, dan 3. Dan PDGI telah berperan besar dalam standar tinggi. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan beberapa poin strategis yang akan menjadi perhatian kita bersama. Pertama, bahwa dalam sistem kesehatan nasional, organisasi profesi seperti PDGI memiliki peran sentral dan strategis dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan, terutama melalui pembinaan etik, kompetensi, dan profesionalisme tenaga kesehatan. Sebagaimana diatur dalam pasal 306 dan 308 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, organisasi profesi merupakan bagian dari sistem pembinaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berperan dalam standarisasi dan pengembangan keilmuan tenaga kesehatan. Saya bersyukur karena sampai saat ini dokter gigi hanya memiliki satu organisasi dan sepanjang sejarahnya selama 75 tahun tidak terjadi dualisme, apalagi perpecahan dalam perjalanan. Bagaimana kita maklumi bersama, kita mengenal berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan mengatur tentang organisasi. Kita mengenal adanya undang-undang tentang yayasan, undang-undang tentang keormasan, undang-undang tentang partai politik, ada statuta warisan Hindia Belanda tahun 1854 tentang vereniging atau perkumpulan dalam bahasa Indonesia. Teman-teman sekalian, slide berikutnya, saya ingin sampaikan bahwa 1 dari 2 orang di Indonesia itu mengalami kelainan gigi.
bayangkan dan tolong tunjukkan kepada saya penyakit apa yang lebih banyak daripada masalah ini. Tidak ada. Jadi berdasarkan data SHI, Survei Kesehatan Indonesia, 50% penduduk Indonesia mengalami masalah gigi dan mulut. Dan ini menjadi concern kita, karena masalah gigi dan mulut bukan hanya sekedar soal kesehatan. Kita tahu kesehatan gigi bisa menyebabkan kesehatan lainnya. Misalnya saya ambil contoh, salah satunya penyakit jantung. Kalau ada infeksi Staphylococcus aureus di gigi, maka dia akan menyebabkan penyakit jantung yang menginfeksi. Hadir di 27 pengurus wilayah, ditambah tadi dengan pengurus wilayah baru yang baru dilantik, kemudian 267 pengurus cabang dari seluruh Indonesia. Pak Menteri, kongres ini menjadi forum tertinggi dalam organisasi kami di PDGI. Saya yakin hampir semua organisasi juga begitu. Kongres maupun Munas merupakan forum untuk menyampaikan beberapa hal. Satu, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus pusat masa bakti 2022-2025. Ini juga yang saya agak kritisi sebenarnya, karena seolah-olah kongres itu hanya pertanggungjawaban PB. Ke depan saya berharap pertanggungjawaban bukan hanya PB, tapi pertanggungjawaban wilayah dan cabang. Apa yang dia perbuat, apa yang dia hasilkan. Mungkin nanti kritisi saya ini bisa dibicarakan di Surabaya ya. Insya Allah ini tetap berkembang. Dan juga kita ada donor darah, kegiatan juga ada pelayanan baksos bakti sosial, melayani sekitar 1.000 pasien termasuk dengan donor darah. Atas nama pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, dan tentu kepada petinggi-petinggi negara, Pak Menteri, Pak Wamen, Bu Gubernur, teman-teman sekalian, para pejabat Kementerian Kesehatan yang bisa menghadiri acara ini, dan seluruh delegasi kongres, semua peserta, terima kasih sekali lagi. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan untuk agak merapat, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita. Adapun buku yang didapatkan antara lain buku keprofesian PDGI, tamu undangan yang untuk dapat kembali ke tempat duduk yang telah disediakan.
Terima kasih kepada perwakilan PDGI.